dipersembahkan oleh... Nah, ini juga ada panelis yang akan bertanya kira-kira sama Bapak, kira-kira pertanyaan apa ini dia? Personal pendidikan itu adalah pendidikan karakter. Dan kita tahu bersama bahwa ada soft power yang ditunjukkan oleh Mas Menteri, sebuah uswatun hasanah, contoh baik di dalam berperilaku, yaitu Mas Menteri masih senang naik ojek dan MRT walaupun sudah menjadi menteri. Nah, pertanyaan saya sebetulnya ada hidden agenda apa, hidden message apa, pesan tersembunyi apa yang ingin Mas Menteri sampaikan berkaitan dengan perilaku yang sangat luar biasa, memberi contoh pada warga masyarakat, walaupun sudah menjadi menteri, tetapi tetap berupaya untuk mengatasi masalah kemacetan dengan memberi contoh naik dengan kendaraan umum, naik ojek yang memang itu merupakan sarana yang lebih memudahkan dalam menjangkau suatu tempat di mana yang akan dituju. Jadi pertanyaan saya, sebetulnya ada pesan tersembunyi apa yang ingin Mas Menteri sampaikan? Oke, langsung saja tuh Pak dijawab, jadi menteri tapi masih suka naik ojek sama naik MRT katanya. Itu pesan apa tuh Pak yang mau disampaikan Pak? Ya, saya kira begini, tadi saya sampaikan Mas Jason ya, saya ini kan menjadi pejabat itu kan amanat ya. Sekali lagi semua harus kita bangun satu budaya di mana kita ini ya harus menerima semua amanat itu dengan biasa-biasa saja. Ya. Tentu satu kehormatan, saya diberi amanah oleh Pak Presiden untuk menjadi seorang menteri. Ini kan satu jabatan yang sangat penting, sangat mulia, dan sungguh itu jauh lebih tinggi dari apa yang menjadi cita-cita saya ketika masih belia. Sehingga saya sekali lagi berusaha untuk tetap menjadi manusia yang biasa-biasa saja. Dan tadi disampaikan oleh Profesor Agus Suradika itu, sesuatu yang memang selama sebelum saya jadi menteri sudah jadi kebiasaan saya, Mas Jason. Begitu ya Pak ya? Iya, jadi saya udah biasa naik ya kendaraan umum, kemudian online, apa itu biasa. Dan ada cerita menarik. Apa itu, Pak? Cerita menariknya begini, masyarakat mulai tahu kan, saya masih beberapa kali naik MRT itu. Kemudian ada yang komentar, ini komentar ke anak saya ini, komentar ke anak saya, udah kita naik MRT aja, siapa tahu ketemu Pak Menteri. Gitu. Ada yang komentar kayak gitu ya, jadi Pak? ternyata ada impact untuk kemudian membangun sebuah budaya bahwa ya public transportasi, ya angkutan umum yang bagus itu juga harus kita manfaatkan. Dan sekali lagi saya merasa ada kenyamanan di situ. Tapi untuk ketemu dengan saya, bisa berinteraksi dengan saya itu saya tidak pernah menjaga jarak. Saya bilang kepada protokol saya, jangan terlalu strict ya ketika masyarakat mau ketemu saya, sekedar salaman, sekedar mereka itu Open mau ya, Pak, foto gitu. Saya biasa kepada mereka, saya biasakan. Supaya apa? Supaya pemimpin itu tetap dekat dengan rakyat. Kalau kita ini tidak dekat dengan rakyat, kita nggak tahu apa yang menjadi aspirasi mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sehingga pernah ada cerita ini Mas Jason, menarik juga. Saya baru-baru jadi menteri kan, saya kan ada ya kantor Muhammadiyah di dekat tempat tinggal saya itu. Saya di situ datang gitu, waktu itu saya ingat sholat berjamaah, ada anak-anak baru selesai ngaji, ada anak SMP. Dia saya tanya, kelas berapa Dek? Kelas 2 SMP. Langsung bicara dengan saya. Kemudian dia dengan sangat percaya diri mengatakan, Pak Menteri, saya minta nanti P5 itu dihapus Pak. Gitu. P5 ini kan kebijakannya Mas Nadiem di kurikulum Merdeka itu. Saya tanya, kenapa Dek P5 dihapus? Itu Pak membuat kami ini sangat terbebani. Terbebani apa? Kan setiap kali ada P5 kami harus membeli materialnya sendiri, banyak iuran Pak. Itu anak SMP kelas 2 bisa langsung dialog dengan saya sebagai seorang menteri. Tanpa ragu ngomong Tanpa langsung, ragu Pak. ngomong itu. Dan saya happy saja. Kan selama ini saya tidak tahu apa yang terjadi dengan P5. Ternyata ada sisi lain selain positifnya yang selama ini memang sudah mulai banyak diterapkan ya. Baik, tapi kita juga harus jaga hubungan baik sama panelis yang satu ini Pak, karena dia juga mau bertanya nih sama Bapak. Silakan. Kira-kira pertanyaan apa? Ini dia. Karena mengikuti Instagram Pak Menteri, belakangan ini Pak Menteri makin rajin diajak foto bersama. Bahkan ada satu yang Pak Menteri abadikan ketika ada seorang guru foto bersama karena katanya tai lalatnya sama dengan Pak Menteri ada di atas bibir. Kalau Rano Karno tuh Sidul ada di bawah, di dekat dagunya. Saya di hidung.
Saya ingin nanya Pak Menteri, apa makna tai lalat yang ada di wajah Pak Menteri? Dan kenapa Pak Menteri nggak ikut-ikutan beberapa orang yang bahkan merasa terganggu dengan tai lalatnya sehingga menghilangkan tai lalat di wajahnya? Gimana Pak Menarik Menteri? gini. Jadi peristiwa itu terjadi di Cikampek. Heeh. Di Cikampek ketika saya berkunjung ke salah satu SMP di Cikampek, Karawang ya. Itu di tengah-tengah kerumunan, habis senam sama anak-anak kan, ribuan anak-anak. Kebetulan sekolah itu punya murid di atas 1.000 muridnya itu, SMP itu. Kemudian kami senam pagi di situ agak gerimis-gerimis, ibu-ibu itu kemudian komentar, salah seorang ibu itu kemudian ngajak foto, Pak foto dong Pak, Bapak tai lalatnya sama dengan saya. Saya Gitu. di atas mulut sini ya Pak Iya ya. sambil menunjukkan tai lalatnya di sini. Gitu. Tapi nggak mau dihilangkan Pak, itu bagian dari ciri khas atau gimana? Enggak lah, enggak. Jadi kalau menurut saya kita tampil apa adanya aja. Jadi saya berpendapat bahwa ya inner beauty itu menurut saya, wah ini gayanya agak agak kayak selebriti bilang inner beauty. Ini yang juga tidak kalah menarik. Bapak tuh suka bulu tangkis ya Ya, kan? betul. Sukalah naik ojek juga, Iya. biasa berbaur dengan masyarakat, ketemu anak-anak. Iya, Tapi ternyata ada fun fact juga nih pemirsa, Bapak tuh suka nyanyi. Bahkan di Desember 2024 kemarin nyanyi sama Iwan Fals. Nah, boleh diceritain tuh Pak, itu emang kesukaan sama nyanyi itu udah mulai dari kapan Pak? Ya itu sejak di kampung ya. Sejak di kampung itu saya memang suka nyanyi. Mungkin karena ibu saya suka menyanyi. Sekedar nyanyi untuk ya menghibur diri dan sebagainya. Dan itu rupanya ada pengaruhnya ke saya gitu. Dan lagu-lagu tahun 70-an, 80-an ketika saya masih remaja itu ya sebagian besarnya hafal. Terutama dangdut dan pop. Suka dangdut Pak? Ya kan orang desa lagunya dangdut. Lagu dangdut apa yang paling suka Pak? Saya separuhnya Rhoma lagu Irama. Rhoma Irama itu hafal. Apa Pak? Begadang. Begadang ya, mulai dari begadang 1, begadang 2. Ada jilid-jilidnya tuh ya Pak ya? Iya. Kemudian sampai ada cerita lucu waktu Apa saya itu, Pak? masih di Semarang. Sebelum saya ke Jakarta, saya tinggal di Semarang di sebuah RT begitu kan suka ada 17-an. Saya suka nyanyi ngajak istri saya ke panggung sampai para tetangga itu hafal. Kalau manggil saya kan Pak Haji. Pak Haji nggak boleh Rhoma Irama ya Pak. Itu. Karena udah langganan ya. Udah Rhoma Irama langganan ya. kalau saya nyanyi mesti Rhoma Irama gitu. Dan saya paling sering kalau lagu Rhoma Irama itu terutama kalau ada istri itu saya nyanyi lagu Kerudung Putihnya Rhoma Irama. Oh. Kemudian mulailah ketika kuliah itu mengenal jazz ya. Musisi-musisi jazz yang sekarang saya mulai banyak ketemu ya, saya ketemu Mas Dwiki Darmawan, dulu saya penggemar Krakatau itu. Ke Jakarta waktu acara launching 7 kebiasaan, saya sebelum Mas Dwiki datang, Mas Dwiki saya mau nyanyi lagu Gemilang tapi yang versi Krakatau. Karena ada Gemilang yang versinya Andin. Jadi mulai mengenal jazz, mulai mengenal pop rock, slow rock gitu. Jadi Banyak ya Pak, lintas genre ya Pak? ya termasuk Iwan Fals misalnya. Iya. Saya kemarin nyanyi lagu Ibu itu karena itu lagu favorit saya. Dan kebetulan waktu itu kan memang kan menjelang Hari Ibu, kemudian Hari Guru. Sehingga saya, Bang Iwan sebenarnya sudah mau selesai karena saya datang terlambat dari kantor. Kemudian Bang Iwan saya minta kita nyanyi bareng ya sama Bang Iwan. Lagu apa Pak Menteri? Lagu Ibu gitu. Saya nyanyi itu dan itu lagu favorit saya Ibu itu. Selain lagu Buku Ini Aku Pinjam. Boleh nyanyi gitu sebait Ya gitu? lagunya siapa dulu? Coba Rhoma Irama. Boleh ya like and subscribe ya. Langsung nanti di subscribe sama pemirsa. Iya itu Q&A, Pak. lagunya kan dimulai dengan intro begini jadi. Seraut wajah cantik yang kau sembunyikan di balik kerudung putih. Siapa tahu Bang Roma nonton ya. Iya, kasih tepuk tangan dong ada di sini. Keren. Kita nodong pertama kalinya Menteri langsung nyanyi di sini lagu Rhoma Irama. Semoga nanti Bang Roma lihat juga ya. Pak. Tapi saya punya prinsip bahwa menyanyi itu selain juga menjadi bagian dari kita mengekspresikan isi jiwa, juga harus menjadi bagian dari kita Optimisme. menginspirasi orang untuk bisa bangkit, untuk tegar di tengah berbagai macam kesulitan yang dihadapi. Betul, termasuk juga optimisme tadi. Berkaitan dengan optimisme Pak, jadi calon ketum PP Muhammadiyah. Gimana nih Pak? Iya, itu kan kalau Mas Jason lihat di ini saya di WA saya itu kan ada ininya kan saya ngutip dalam bahasa Jawa itu ojo gege mongso. Itu bahasa Jawa ya. Ojo gege mongso itu artinya ya jangan menjadi orang yang terlalu ambisius untuk mencapai sesuatu yang memang belum waktunya kamu meraih sesuatu itu. Sehingga kemudian saya kutip di kelanjutannya itu kutipan dari ayat Al-Quran itu fasobrun jamil. Maka sabar itu indah. Gitu. Karena itu jadi orang jangan terlalu ambisius, jangan terlalu memaksakan diri untuk bisa
menduduki jabatan ini itu, bahkan untuk memperolehnya kemudian kita menggunakan segala macam cara. Karena itu menurut saya kalau sesuatu itu diberikan kepada kita dan memang itu sudah waktunya, ada kan ungkapan yang menarik kan, semua akan indah pada waktunya. Karena mungkin juga ada hal lain yang mungkin untuk kita, ya yang kita tidak tahu menjadi bagian dari takdir kita untuk yang berikutnya. Terima kasih sekali Terima Pak kasih, Menteri, Jason. Terima Pak kasih, Mukti, terima kasih. alias Pak Abe Mukti kalau di Instagram udah berbagi bersama Tahu kami. di rahasianya nggak CNN. itu? Apa Pak? Itu nama ketika saya masih sering nulis puisi. Oh, pantesan namanya Abe Mukti ya? Iya. Ya, ini iya. sosok Abe Mukti yang menginspirasi walaupun sudah punya jabatan sebagai menteri tapi tetap mencontohkan kesederhanaan. Sekali lagi terima kasih Terima kasih, Pak Mukti Jason. telah Terima kasih. mengizinkan Q&A Terima untuk kasih hadir semua di sini. kru Metro Terima kasih TV. teman-teman semuanya Ya. dan pemirsa, tentunya saya juga mengucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyediakan busana saya hari ini. Sarung Gajah Duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Dan jangan lupa untuk kembali saksikan Q&A pemirsa minggu depan di jam yang sama karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Saya Jason Sampo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.